Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soleh dan Soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat bertemu kembali di pembelajaran tematik, yaitu melanjutkan di tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Sekarang, kita akan belajar di muatan SBDP dengan materi karya seni 2 dimensi dan karya seni 3 dimensi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu karya seni 2 dimensi? Karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki dua sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar, atau disebut dengan bangun datar. Contoh karya seni 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Soleh dan Soleha, apakah kalian pernah menggambar? Ya, itu merupakan contoh karya seni 2 dimensi. Perhatikan gambar berikut. Untuk dapat membuat gambar, kita membutuhkan alat dan bahan seperti krayon, penghapus, rautan, penggaris, pensil warna, kuas, dan cat air. Nah, tahukah kamu fungsi alat dan bahan dalam membuat gambar? Nah, coba apa itu fungsi dari pensil? Pensil fungsinya untuk membuat sketsa. Penghapus fungsinya membersihkan atau merapikan gambar. Penggaris membuat garis tepi atau sketsa. Fungsi dari rautan yaitu untuk meraut pensil. Buku gambar fungsinya sebagai media gambar. Krayon dan cat air fungsinya mewarnai sketsa. Kuas merapikan saat mewarnai menggunakan cat air. Dan palet fungsinya menyimpan cat air. Nah, itulah fungsi alat dan bahan untuk menggambar. Berikutnya, langkah-langkah membuat gambar 2 dimensi. Yang pertama, menentukan tema sesuai dengan cerita yang ingin disampaikan. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan sesuai kebutuhan untuk menggambar. Ketiga, membuat sketsa gambar pada media gambar. Dan yang keempat, mewarnai sketsa menggunakan pewarna seperti krayon, pensil, warna, atau cat air. Nah, itulah materi tentang karya. Setelah kita mempelajari karya seni 2 dimensi, sekarang kita akan ke materi selanjutnya yaitu karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki ruang, seperti memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari segala sudut pandang. Contohnya seperti patung, guci, pot bunga, gantungan kunci, dan masih banyak yang lainnya yang dapat dilihat dari sudut pandang. Karya seni 3 dimensi dapat menggunakan bahan alam. Bahan alam yang dapat digunakan yaitu ada tanah liat, rotan, daun, dan kayu. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar yang terbuat dari tanah liat, yaitu sebuah guci. Pembuatan guci membutuhkan alat dan bahan lain, misalnya media alas, meja putar, atau alat pengukir.
Untuk contoh selanjutnya yaitu membuat patung hewan dari tanah liat. Di sini alat dan bahannya yang dapat dipersiapkan yaitu ada tanah liat, air, papan kayu atau triplek, dan cat warna. Kita dapat membuat karya seni 3 dimensi menggunakan bahan alam yang lainnya. Dan bisa membuat karya seni selain guci dan patung. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi? Coba kerjakan halaman 138. Ananda membuat gambar 2 dimensi tentang benda yang biasa digunakan untuk bermain atau berolahraga. Tahu kan alat apa saja yang dapat dipakai untuk berolahraga? Misalnya, kita membuat bola sepak, bola voli, bola basket, atau yang bertemakan tentang olahraga. Ya, setelah itu sudah digambar, nanti kirimkan ke Ustazah. Untuk karya seni 3 dimensi, cukup difotokan saja. Misalnya, contoh yang ada di rumah. Boleh itu guci, pot bunga, atau yang berbentuk bangun ruang. Ya, nanti cukup difotokan saja. Tidak usah digambar. Yang digambar hanya yang 2 dimensi. Oke, terima kasih Soleh dan Soleha. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.